Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Badrian Majmal Bahren dari kelas 4 AHA, nomor absen 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akuntansi agribisnis, yaitu tentang penjurnalan. Oke, langsung saja dimulai. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan di Excel. Ini kita membuat dua sheet. Yang pertama sheet yang berisi nama akun, yang kedua tentang penjurnalan nantinya. Yang pertama nama akun di sini kita gunakan sebagai acuan saat penjurnalan nantinya. Di sini ada nama, nomor, dan pengertian dari nama akun. Ini sepintasnya saja. Kita langsung saja ke jurnal umum. Di jurnal umum ini kita bagi menjadi dua tabel. Yang pertama ada tabel keterangan, yaitu tabel soal yang akan diberikan. Kemudian jurnal umum atau jawabannya nantinya. Kita ke jurnal umum terlebih dahulu. Di jurnal umum ini kita buat menjadi 5 kolom. Ada tanggal, nama akun, nomor akun, debit, dan kredit. Untuk nama akun kita buat seperti ini. Misal ini nomor 1 di kas. Kita klik kas. Kemudian Ctrl Shift lalu panah ke bawah sampai bawah sendiri. Lalu di bagian data kita klik data validation. Kita pilih source-nya. Ini kita hapus terlebih dahulu. Oke, ini di nama akun. Lalu pilih harta. Harta ini kita shift control ke bawah sampai ke beban utilitas, lalu kita oke. Kemudian di nomor akun juga ada rumusnya, yaitu sama dengan lookup dan lain-lain. Kita langsung coba saja. Kita hapus sama dengan lookup kurung buka nama akunnya. Ini bagian kas kita klik. Lalu sebelumnya kita kunci terlebih dahulu. Lalu koma di bagian nama akun itu ada nama sampai nomor dan pengertian nama akun. Kita geser, lalu shift control kita arahkan ke bawah lagi sampai bawah yang terakhir. Kemudian koma 2 karena nomor ini ada di nomor 2 setelah nama. Kemudian koma false. Kemudian kurung tutup. Oh ya, sebelumnya di bagian B ini kita kunci terlebih dahulu. Juga di bagian D kita kunci. Lalu enter. Oke, ketemu 111 ya kas dengan nomor akun sesuai pada sheet 1. Lalu kita geser ke bawah sampai ke soal yang terakhir. Ya, ini. Lalu cukup itu sepertinya. Lalu itu nanti akan digunakan saat menjawab soal. Contohnya seperti ini, misal kas kita ganti piutang, maka nomor akunnya juga akan berubah. Nah, ini maka akan berpacu kepada nama akun pada sheet yang pertama. Kita kembalikan ke kas. Oke, seperti itu. Jadi sekarang nama akun dan nomor akun sudah saling berkaitan dengan sheet pertama. Sekarang kita lanjut ke soalnya. Yang pertama, pada tanggal 1 Januari 2017, Joko memulai usaha salon cantik. Menaruh uang tunai
ke kas perusahaan sebesar 10 juta rupiah. Oke, pada 1 Januari kita tulis kas, karena Joko menaruh modal ke kas, kita masukkan ke sini. Nomor akun sudah auto ya, sesuai pada sheet 1. Masuk ke debit, karena masuk ke aset itu debit 10 juta. Kemudian modal pribadi atau ekuitas itu masuk ke kredit 10 juta. Kemudian tanggal 2 Januari Joko membeli peralatan salon dan perlengkapan salon. Untuk peralatan seharga 1 juta dan perlengkapan seharga 250.000 secara cash atau tunai. Di sini ada kata kunci secara cash atau tunai. Jadi untuk peralatan, untuk perlengkapan dan peralatan kita tulis itu masuk ke aset. Aset masuk, jadinya masuk ke debit seharga 250.000 ditambah 1 juta. Lalu kita membayarnya dengan kas, yang mana jika kas berkurang maka masuk ke kredit sebesar 1.250.000. Lanjut, kemudian 3 Januari 2017 membayar sewa tempat untuk salon 2 juta selama 1 tahun secara tunai. Jadi ini langsung di muka. Oke, kita tulis sewa dibayar di muka. Masuknya ke debit 2 juta. Kita bayar sewa itu menggunakan uang kas. Maka uang kas berkurang menjadi kredit 2 juta. Lanjut pada 5 Januari Joko mendapatkan pendapatan usaha yang diterima sebesar 400.000 secara tunai. Oke, itu 400.000 akan masuk ke kas, masuk ke debit kas, lalu pendapatan usaha masuk ke kredit. Karena pendapatan itu ekuitas maksudnya. Oke, lanjut 6 Januari. Karena mendapatkan proyek foto keluarga dan Joko sebagai makeupnya, upah salon Joko sebesar 10 juta. Namun dibayar uang sebagian dulu sebesar 3 juta secara tunai dan akan dilunasi pekerjaan selesai. Berarti yang kita tulis adalah kas 3 juta. Walaupun harga sesungguhnya itu kan 10 juta, tetapi karena yang dibayarkan di muka hanya 3 juta, maka yang kita tulis hanya kas 3 juta dan pendapatan yang diterima di muka 3 juta. Itu masuk ke piutang sebenarnya. Piutang kan, seperti piutang itu masuk ke kredit. Tapi enggak ding, yang pendapatan ini bukan piutang. Piutang itu yang 7 jutanya. Kemudian lanjut 9 Januari 2017. 9 Januari itu adanya pengerjaan makeup artis kepada Ibu Rita, namun pembayaran akan dilakukan di tanggal 29 Januari sebesar 1.200.000. Oke, itu berarti kita memberikan piutang ya. Piutang kita masukkan ke debit sebesar 1.200.000. Kemudian walaupun uangnya belum kita terima, tapi jasanya kita sudah memberikan dan kita akan mendapatkan uang di kemudian hari. Maka pendapatan usaha tetap kita cantumkan di kredit karena belum dibayarkan sebesar 1.200.000. Lanjut tanggal 16 Januari ini Joko membeli perlengkapan salon kepada UD Salma. Namun UD Salma memberikan waktu pembayaran hingga bulan depan sebesar 1.500.000. Jadi ini Joko hutang ya ke UD Salma. Berarti yang kita tulis di sini kita membeli perlengkapan atau aset ya. Kita masukkan 1.500.000 di bagian debit dan kita hutang dagang sebesar 1.500.000 di bagian kredit atau kewajiban yaitu. Lanjut tanggal 20 Januari 2017. Di sini Joko membayar biaya telepon dan listrik sebesar 900.000 secara tunai. Jadi kewajiban ya membayar biaya telepon dan listrik ini masuknya ke beban utilitas. Beban utilitas sebesar 900.000 masuk ke debit karena kewajiban itu selalu di debit. Nah, kita membayarnya dengan uang kas sebesar 900.000 kita masukkan ke kredit.
Lanjut 22 Januari 2017. Ini membeli perlengkapan kantor sebesar seharga 150.000 dan peralatan kantor seharga 2 juta secara tunai. Jadi berarti perlengkapan dan peralatan ya, sebesar 150 itu aset masuknya, jadi masuk ke debit 150 dan 2 juta. Lalu kita membayarnya dengan uang kas yang mana masuk ke kredit sebesar 2.150.000. Kemudian 23 Januari 2017, Joko mengambil uang untuk kepentingan pribadi sebesar 150.000 secara langsung. Jadi dia mengambil uang pribadi untuk dari kas perusahaan ya. Jadi maksudnya prive ini untuk keperluan pribadi, maka debit 150.000 dan kasnya kas perusahaan karena diambil untuk prive tadi, jadi kreditnya menjadi 150.000 atau berkurang 150.000. Kemudian tanggal 27 Januari di sini Joko mendapatkan pendapatan usaha jasa calon sebesar 800.000 secara tunai. Pendapatan berarti masuk ke kas 800.000 di debit, dan pendapatan usaha masuk ke kredit atau ekuitas ya, jadi maksudnya ke kredit. Kemudian lanjut 28 Januari 2017, ini Joko membayar utang yang terjadi pada tanggal 16 Januari yang sebelumnya sebesar 1.500.000 secara tunai. Oke, berarti ini kewajiban ya, maksudnya utang kan kewajiban. Berarti hutang dagang masuk ke debit karena kewajiban ya, 1.500.000. Lalu kasnya berkurang karena untuk membayar hutang, jadi masuk ke kredit sebesar 1.500.000. Tanggal 29 Januari 2017 ini ada dua transaksi. Yang pertama ada menerima pembayaran dari Ibu Rita atas transaksi tanggal 9 Januari. Oke, sebesar 1.200.000. Dan juga tanggal 29 Januari itu membayarkan gaji pegawai sebesar 300.000 secara tunai. Jadi yang pertama membayar hutang ya, itu kita membayar hutangnya menggunakan uang kas, maka piutang ya, piutang dari Ibu Rita tadi ya, berarti bukan hutang, sorry. Jadi kasnya bertambah bukan berkurang, jadi bertambah maksudnya ke debit 1.200.000 dan piutangnya berkurang ya, jadi masuknya ke kredit 1.200.000. Kemudian beban gaji ini masuk ke kewajiban itu selalu masuk ke debit ya, maka debitnya ditulis 300.000 dan kita membayarkan beban gaji itu menggunakan uang kas, maka kas masuk ke kredit sebesar 300.000. Lanjut yang terakhir 30 Januari 2017 ini Joko mendapatkan pembayaran dari proyek tanggal 6 Januari. Oke, yang sebelumnya yang sebesar 10 juta. Tapi sekarang yang 3 juta karena sudah dibayarkan, jadi sisa 7 juta yang dibayarkan secara tunai. Oke, kita tulis di sini kas. Karena masuknya ke kas, maka ditulis 7 juta. Dan piutangnya kita tulis juga 7 juta di bagian kredit, karena kita sudah tidak memiliki piutang lagi, maka masuk ke kredit gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.